Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah, SAG MPDI, dan seluruh teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Firdaus, dan ditemani oleh ketiga orang teman saya. Yang kedua adalah Dwiki Pramudito, yang ketiga adalah Piyaya Ayataka, dan yang keempat adalah Tuti Zaiputri. Baik, di sini kami akan berdiskusi pada mata kuliah English for Management dan dengan materi Marketing Management. Baik, untuk penjelasan materi pertama akan saya sampaikan. Marketing management is a business discipline which focuses on the practical application of marketing techniques and the management of a firm's marketing resources and activities. Globalization has led firms to market beyond the border of their home countries, making international marketing highly significant and an integral part of a firm's marketing strategy. Marketing managers are often responsible for influencing the level, timing, and composition customer demand, accepted definition of the term. In past uses, because the role of a marketing manager can vary significantly based on a business size, corporate culture, and industry context. For example, in a large consumer product company, the marketing manager might act as the overall general manager of his or her existing product. To create an effective, cost-efficient marketing management strategy, firms must possess a detailed, objective understanding of their own business and the market in which they operate. In analyzing these issues, the discipline of marketing management often overlaps with the related discipline of strategic planning. Manajemen pemasaran adalah pengungkapan bisnis yang berfokus pada penerapan praktik dari teknik pemasaran dan pengelolaan sumber daya dan aktivitas pemasaran perusahaan. Globalisasi telah membawa perusahaan ke pasar di luar perbatasan negara asalnya, membuat pemasaran internasional sangat signifikan dan merupakan bagian integral dari strategi pemasaran perusahaan. Manajer perusahaan sering bertanggung jawab untuk mempengaruhi waktu, tingkat, dan komposisi permintaan pelanggan yang diterima definisi istilah tersebut. Di masa lalu, ini karena peran manajer pemasaran dapat sangat bervariasi berdasarkan ukuran bisnis, budaya perusahaan, dan konteks industri. Misalnya, di perusahaan produk konsumen besar, manajer pemasaran bertindak sebagai manajer umum. Keseluruhan yang ditugaskan kepadanya, produk untuk menciptakan strategi manajemen pemasaran yang hemat biaya. Perusahaan harus memiliki pemahaman objektif yang rinci tentang bisnis mereka sendiri dan pasar tempat mereka beroperasi. Dalam menganalisis masalah ini, pengungkapan manajemen pemasaran sering tumpang tindih dengan pengungkapan terkait perencanaan strategis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tuti Zaiputri akan menyambung membacakan materi dari saudara Firdaus. Struktur marketing management employs various tools from economics and competitive strategies to analyze the industry context in which the firms operate. These include further versus analysis of strategies, group of competitors, valuation analysis, and other. Depending on the industry, the regulatory context may also be important to examine in detail.
Struktur manajemen pemasaran menggunakan berbagai alat ekonomi sederhana di mana perusahaan beroperasi, termasuk analisis rantai 5, kekuatan, dan lain-lain. Tergantung juga penting dan untuk memeriksa secara rinci. Penjelasan aktivitas dari pemasaran bermula dari strategi, implementasi, analisis, dan pengawasan, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran wajib disusun secara rinci, sehingga proses analisis dan pengawasan akan hasil pemasaran dapat berjalan lancar. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari Tuti Zaiputri. To achieve the desired objectives, marketers typically identify one for target customer segments which they intend to pursue. Customer segments are often selected as targets because they score highly on two dimensions. 1. The segment is attractive to serve because it is large, growing, makes frequent purchase, is not price sensitive, i.e. is willing to pay price or other factors, and 2. The company has the resource and capabilities to compete for the segment's business, can meet their needs better than the competition, and can do so profitably. In fact, a commonly cited definition of marketing is simple: meeting needs profitably. Terjemahannya yaitu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pemasar biasanya mengidentifikasi satu atau lebih segmen pelanggan sasaran yang ingin mereka kejar. Segmen pelanggan sering dipilih sebagai target karena mereka mendapat skor tinggi pada dua dimensi. 1. Segmen menarik untuk dilayani karena besar, berkembang, sering melakukan pembelian, tidak sensitif terhadap harga, yaitu bersedia membayar harga. Atau faktor lain, perusahaan memiliki sumber daya dan kapabilitas untuk bersaing memperebutkan segmen bisnis, dapat memenuhi kebutuhan mereka lebih baik daripada pesaing, dan dapat melakukannya secara menguntungkan. Faktanya, definisi pemasaran yang sering dikutip hanyalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Kesimpulannya yaitu, pemasaran tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan karena mereka lebih mementingkan pelanggan, karena di sini pelanggan sebagai skor tertinggi di dalam pemasaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pia Ya Ayataka NIM 2032003. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Dwiki Permudita. Marketing plan. The marketing matrix continuum provides a framework for how to categorize matrix from the tactical to strategic. If the company has obtained an adequate understanding of the customer base and its own competitive position in the industry, marketing managers are able to make their own key strategic decisions and develop a marketing strategy designed to maximize of the revenues and profit of the firm. The selected strategy may involve any of a variety of specific objectives, including optimizing short-term unit margin,
revenue growth, market share, long-term profitability, or other goals. Terjemahannya ialah rencana pemasaran. Kontinum matrik pemasaran menyediakan sebuah praktek tentang bagaimana mengkategorikan matrik dari teknis ke strategik. Jika perusahaan telah memperoleh pemahaman yang memadai tentang basis pelanggan dan posisi kompetitifnya sendiri dalam industri, manajer pemasaran dapat membuat keputusan strategi utama mereka sendiri dan mengembangkan strategi pemasaran yang dirancang untuk memaksimalkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Strategi yang dipilih mungkin bertujuan untuk berbagai tujuan khusus, termasuk mengoptimalkan margin unit jangka pendek, pertumbuhan pendapatan saham jangka panjang, profitabilitas, dan tujuan lainnya. Saya mohon maaf, cukup sekian. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.